Munafik tuh dari dulu yang munafik, Pak. Saya kawan-kawan saya ustadz pun begitu, kalau ngomong begitu ini cipluk hilang. Nanti dibilang munafik marah, hanya Allah yang tahu saya munafik atau tidak. Iyalah Allah lah yang tahu, tapi gaya-gayanya sih munafik. Nah kalau kita puasa lemas kenapa? Nafsu kita yang lemas. Hayya 'alal falah. Asal mau ngaji aja kita, insya Allah kita paham agama ini, paham. Mulai besok, biasakanlah Ramadan dengan Idul Adha ikut hilal. Lihat bulan. Aman kita, aman. Aman karena berdasarkan Quran dan hadis. Nah, begitu Nabi lihat bulan, Nabi suruh puasa besoknya. Puasalah Nabi dan para sahabat 1438 tahun yang lalu. 2 tahun setelah hijrah. Lagi puasa beberapa hari turun wahyu lagi. Diwajibkan berperang. Nabi kumpulkan sahabat, kita diserang oleh orang Quraisy. Mereka datang dengan 1000 tentara. Kita harus perang bulan Ramadan. Siapkan pasukan. Miskin, pasukan cuma 313. Munafik nggak mau ikut perang. Munafik itu dari dulu yang munafik, Pak. Kalau di depan kita nanti kalau perang, saya akan mendampingimu. Begitu perang. Munafik di mana-mana dari dulu sampai kiamat nggak berubah itu, tetap begitu. Saya kawan-kawan saya ustadz pun begitu, kalau ngomong begitu ini cipluk hilang. Nanti dibilang munafik marah, hanya Allah yang tahu saya munafik atau tidak. Iyalah Allah lah yang tahu, tapi gaya-gayanya sih munafik. Yang pasti tahu ya Allah. Mati dia kita sembayangkan juga, cuman jengkel. Buya Hamka itu di penjara rezim Bung Karno hampir 2 tahun. Menurut Buya Bakhtiar itu hafiz Quran, seguru dengan Buya Hamka, tinggal sama bapak saya di Medan. Ketika saya lahir, Buya Bakhtiar yang mengazankan saya. Buya Bakhtiar itu kata bapak saya setiap malam kalau tidur, dalam kelambunya itu mimpinya baca Quran. 2 jam, 3 jam mimpi baca Quran. Dia hafiz Quran 30 juz. Jadi mimpinya pun baca Quran. Beliau dengar Buya Hamka di penjara, kemudian beliau berpamit kepada bapak saya untuk melihat Buya Hamka karena anak beliau kolonel tentara intelijen Bung Karno. Jadi bolehlah lihat Buya Hamka di penjara bawah tanah. Dari situlah bapak saya tahu Buya Hamka itu sempat minum kencing. Nggak dikasih minum kencing di penjara. Buya Hamka kan paman guru saya berarti, betul nggak? Buya Hamka lama juga tinggal di Medan. Sempat membuat koran namanya Pewarta Daily. Buya Hamka. Tapi adik sebururannya itu tinggal sama bapak saya, tidak ikut ke Jakarta waktu Buya Hamka pindah ke Jakarta. Satu hari datang orang ke rumah Buya Hamka bawa surat. Buya Hamka bilang silakan masuk. Saudara siapa? Saya adalah ajudan Bung Karno. Buya Hamka berkaca-kaca matanya. Dalam harunya Buya Hamka bertanya, apa kabar Bung Karno sekarang? Lama tidak bertemu. Kata ajudannya, baru saja menghembuskan nafas terakhir. Sedih sekali Buya Hamka. Bung Karno wafat. Tapi beliau ada kirim surat. Dikasih surat. Dibaca isinya kira-kira begini. Kepada yang terhormat Buya Hamka, kira-kira begitu. Jika saya meninggal dunia, saya berharap sudilah Tuan Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah saya. Bayangkan itu cobaan berat. Mungkin kalau kita di penjara orang minum kencing, terus yang memenjara datang gitu, tolong sembayangi saya gitu ya. Bener. Tapi itulah ulama ya. Buya Hamka menjawab, saya akan sholatkan. Beberapa sahabat Buya Hamka menelepon yang sama-sama di penjara. Buya jangan sembayangkan, munafik itu.
Dia orang munafik. Dia penjarakan kita para ulama. Kata Buya Hamka, aku serahkan sama Allah. Yang aku tahu dia sholat, dia mengucap syahadat. Biar aku sholat. Buya Hamka menyolatkan jenazah Bung Karno. Dari sini kita bisa tahu bahwa ada dua perkara. Pertama, orang yang beriman itu sangka baiklah sama orang. Tapi ketika dia mati, sudahlah, dia Islam, sholatkanlah. Usahakan ikhlas. Kalau nggak ikhlas, gimana? Perasaan kan nggak bisa dibuat-buat. Yang kedua, percayalah. Sejauh manapun seorang mukmin lari dari agamanya, entah karena politik, entah karena harta, entah karena istri, entah karena anak, entah karena jabatan, nun jauh di sudut hatinya, dia tetap akan mengakui kebenaran yang hakiki. Kurang apa kawan Bung Karno, ulama-ulama yang sama-sama satu kubu dengan Bung Karno di Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Nasionalisnya PNI, partainya Bung Karno, agamanya partai NU, komunisnya partainya Aidit PKI. Membuat koalisi sejak dibubarkannya Konstituante tahun 59, tahun 60 terus koalisi Nasakom. Masumi nggak mau ikut Nasakom, dibubarkan oleh Bung Karno pada tahun 1960. Berapa banyak ulama kawan Bung Karno? Kenapa harus minta sholatkan orang yang pernah dipenjaranya? Karena hati tidak pernah dusta. Hati tidak pernah dusta. Maka saya katakan tadi, jangan kau dengar kata orang, dengar aja kata Allah Rasul. Sedunia pun benci kepadamu, nun jauh di sudut hatinya. Sesungguhnya mereka gentar dan segan dengan keistiqomahan kita pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan saya, pejabat, dia suap itu ulama-ulama. Dia kalau ceritain ulama-ulama itu apa? Itu Syanu. Saya yang ngasih makan. Dengan sombong dia bilang. Tapi kalau kita yang nggak pernah mau makan duit dia, segan dia. Kalau Syanu itu memang saya nggak suka. Karena dia nggak mendukung saya. Tapi sebenarnya mereka itu hebat. Beberapa kali saya kirimkan duit, nggak mau dia. Mereka akui juga itu. Saya udah tua Pak, percayalah kalian, tak dusta saya. Udah jenggot saya udah putih. Untuk apalah saya berdusta dalam ceramah ini? Gak ada gunanya. Perang pun terjadi. Kata Nabi, siapa yang perang ini boleh pilih. Karena ini perang wajib, puasa wajib, boleh tinggal satu. Perang kita lakukan, puasa boleh kita tinggalkan. Nanti setelah hari lain kita ganti puasa kita. Terjadilah perang 313 lawan 1000 dan kita menang. Selesai perang kata Nabi, siapa yang tidak puasa silakan makan. Nggak ada yang makan. Kata Nabi, kenapa kalian nggak makan? Kami puasa ya Rasul. Kan boleh nggak puasa? Boleh, tapi kami milih puasa. Kami lebih senang ya Rasul mati dalam keadaan puasa daripada kami mati tidak puasa. Meskipun dibolehkan tidak puasa. Dari sini Allah dan Rasul mau beritahu sama kita bahwa orang puasa itu kuat. Akal kita bilang kalau puasa aku lemes. Allah bilang puasa itu kuat. 120 km jalan di padang pasir. Kuda hanya 2, untanya 70, yang naik 313. Ganti-gantian. Sampai di sana padang pasir terik. Pasir itu kalau disiram matahari, makin sore makin panas. Panas matahari di bulan Ramadan 57 derajat Celcius. Saya waktu tinggal di Mekah, pagi-pagi jam 9 saya ambil air, masukkan ke aluminium ceret. Aluminium saya punya namanya Lota, itu saya beli di India. Saya kan jalan darat naik haji. Saya masukkan telur, masukkan air, jemur. Saya pergi sekolah. Habis asar saya pulang, telur masak. Ambil daging, potong iris-iris tipis-tipis, naik ke atas gedung hotel saya, naik paling atas. Saya jemur itu daging. Saya pergi masjid. Habis isya saya pulang, udah jadi dendeng. Nggak perlu lama-lama menjemur. Buat dendeng cuma 1 hari, jemur saja, selesai. Tapi sahabat perang semua. Menang lagi. Tetap puasa. 1438 tahun yang lalu Allah dan Rasulnya mengatakan puasa itu kuat.
Rasul katanya sumu tasihhu, puasalah kamu sehat, bugar. Sekarang sudah 1440 tahun. Terbukti sekarang seluruh manusia, mau kafir, mau beriman, mau munafik, semuanya mengakui bahwa kondisi manusia yang paling prima adalah ketika orang itu sedang berpuasa. Dokter mau kafir, mau Islam, kalau dia mau mengadakan operasi, Bapak besok operasi, ya operasi jantung Pak, tulang rusuk Bapak akan dipotong, jantung Bapak dibelah, urat kaki Bapak diambil, diganti urat-urat yang sudah sumbat dengan urat kaki yang masih bagus, dan itu memerlukan 10 jam. Bapak akan dibius 10 jam, Bapak akan dibelah dadanya dan dijahit lagi, butuh waktu 10 sampai 12 jam. Iya Pak, siap, baik. Apa yang saya harus buat ya dokter? Kata dokter apa? Mulai jam 10 malam Bapak puasa. Mulai jam 10 malam Bapak puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Begitu pagi dioperasi, 10 jam nggak sadar sendiri. Itu kan membuktikan bahwa seluruh dokter sedunia mengakui kondisi manusia yang paling prima adalah ketika puasa. Seandainya lah perlu kekuatan dengan makan, pasti dokter nasihatnya lain. Bapak mau dioperasi besok Pak, ya apa yang saya lakukan? Bapak malam ini makanlah sebanyak-banyaknya Pak, supaya Bapak kuat, kalau perlu 2 bakul gitu. Nggak ada Pak. Paham? Untuk jadi kuat itu justru kita harus puasa. Dan itu diakui oleh dokter-dokter seluruh dunia. Nah kalau kita puasa lemas kenapa? Nafsu kita yang lemas. Kalau badan kuat. Saya puasa itu tersiksa haus saja. Kalau lemas nggak makan enggak. Haus saja. Kalau yang lain nggak ada masalah. Oleh karena itu jangan pernah beranggapan puasa membuat badan kita jadi loyo. Enggak. Dan banyak perang terjadi ketika bulan puasa. Dan sukses. Kemerdekaan Indonesia juga 17 Agustus 45, hari Jumat di bulan puasa. Hayya 'alal falah.